bisa mengurangkan peluang pasukan Indonesia untuk menjadikan gol. Dan saya rasa hanya satu dua peluang penyelesaian kahar saja yang. Dan yang satu lagi saya assist biji. Dan tu Malaysia menang 2-0. Bagi saya macam time tu hidup mati untuk pasukan Malaysia. Kita Timnas Filipina U23 memastikan satu tiket ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Usai menaklukkan Brunei Darussalam U23 dengan skor 2-0 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Senin 21 Juli. Kemenangan atas Brunei mengukuhkan Filipina U23 di posisi runner-up grup A dengan koleksi 6 poin, menemani Indonesia yang finish sebagai pemuncak klasemen dengan nilai sempurna. Di partai terakhir melawan Malaysia U23 di Stadion GBK, Timnas Indonesia meraih hasil imbang tanpa gol. Indonesia dengan 7 poin akhirnya bisa melaju ke semifinal. Hasil ini membuat Malaysia U23 dipastikan tersingkir dari Piala AFF U23 2025. Skuad Harimau Malaya Muda harus mengalami langkah buruk. Mereka mencatat rekor tersingkir dini untuk ketiga kalinya dari 4 edisi terakhir turnamen Piala AFF U23. Sebuah hasil yang tentu saja diratapi dengan banyak kesedihan dari para pendukungnya. Menariknya, ini menambah catatan Indonesia yang masih sulit untuk mengalahkan Malaysia. Pada babak semifinal nanti, Indonesia akan menantang juara grup C atau Thailand. Tentunya ini masih jadi perjalanan berat bagi timnas untuk bisa lolos ke partai puncak. Selain itu, Filipina berpeluang besar untuk menjadi pendamping Garuda Muda. Mereka bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik di ajang ini. Sementara itu, pelatih Filipina, Gareth James McPherson, memberikan komentarnya soal timnas U23 Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, ia mengaku akan memantau pertandingan grup lain demi peluang lolos ke semifinal. Gareth menilai Indonesia dan Malaysia berani modal banyak untuk program pengembangan. Malaysia dan Indonesia adalah tim yang bagus, pelatihnya bagus. Mereka sudah menginvestasikan banyak uang ke program-program pengembangan mereka, ujarnya. Pernyataan tersebut seolah dibuktikan oleh skuad Garuda Muda yang sukses memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U23 2025. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Vandenberg mengakui laga melawan Malaysia tidak berjalan mudah. Namun pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan KDRL dan kawan-kawan sudah bekerja keras di pertandingan. Vandenberg juga mengungkapkan tidak mudah buat timnya bisa terus bermain Spartan dengan jeda waktu antar pertandingan yang terbilang singkat. Kemudian Gerald Vandenberg menegaskan untuk pertandingan berikutnya timnya harus bersiap. Di sisi lain, sebelum menghadapi skuad Garuda Muda, ternyata skuad Harimau Malaya sudah pesimis dalam menghadapi timnas Indonesia U23 di matchday pamungkas grup A Piala AFF U23 2025. Berdasarkan unggahan media Malaysia di akun X1 Football L, mengaku tidak berharap banyak kepada skuad Garuda Muda, karena skuad asuhan Abu Zizan ini minim persiapan. Mereka juga menyebut tidak ada pengalaman internasional, membuat Malaysia U23 kurang maksimal sejak di pertandingan pertama. Setelah kalah 0-2 dari Filipina U23, timnas Malaysia U23 menang 7-1 atas Brunei U23. Kemenangan atas Brunei U23 membuka peluang skuad Harimau Muda julukan Malaysia U23 untuk lolos semifinal Piala AFF U23 2025. Namun sayangnya hasil imbang 0-0 kontra skuad Garuda Muda membuat langkah mereka harus terhenti. Tak ada prestasi istimewa yang dicatatkan timnas Malaysia U23 dalam beberapa tahun terakhir. Di Piala AFF U23 2022, mereka tersingkir di fase grup. Setahun kemudian atau pada 2023, laga skuad Harimau Malaya Muda terhenti di semifinal. Di Piala Asia U23 2024, skuad Harimau Malaya Muda juga selalu kalah. Mereka tercatat dihajar Uzbekistan dan Vietnam 0-2, serta dipermalukan Kuwait 1-3. Di saat bersamaan, skuad Garuda Muda menggila di Piala Asia U23 2024. Saat itu, Ivar Jenner dan kawan-kawan lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 bahkan hampir lolos Olimpiade Paris 2024 berkat pencapaian tersebut. Sekarang di bawah asuhan Gerald Vandenberg, Timnas Indonesia U23 menatap optimistis laga-laga Piala AFF U23 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan SEA Games 2025. Alih-alih fokus meningkatkan performa tim, sebagian supporter Malaysia justru sibuk menyindir Garuda Muda. Mereka meremehkan seolah timnas U23 tidak bisa apa-apa tanpa pemain keturunan.
Bahkan mereka menyebut timnas Indonesia U23 tak ubahnya seperti Timor Leste jika tanpa bantuan pemain keturunan. Tim Wadidaw Ajal tanpa Belanda hanyalah sekelas Timor Leste, tulis akun Facebook bernama Tuan Sifajid dalam kolom komentar unggahan Eva Malaysia. Padahal jika melihat susunan skuad Garuda Muda pada laga Piala AFF U23 2025 kali ini kebanyakan diperkuat oleh para pemain lokal yang berkiprah di Liga 1. Dan pemain keturunan satu-satunya yang pernah berkiprah di luar negeri hanyalah Jens Reven. Namun kini Jens Reven juga sudah resmi bergabung dengan salah satu klub Liga 1 Bali United. Komentar lainnya mengungkapkan semangat membara untuk kembali menyaksikan duel klasik Asia Tenggara tersebut. Sudah lama tidak bertarung, mari bertarung. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Tulis akun @ultrasmalaya.com.my. Beberapa komentar bahkan menyoroti mentalitas para pendukung Indonesia. Menang atau kalah, kalian tetap keras kepala. Saat menang menyombong, saat kalah mencari alasan. Sindir salah satu akun Instagram supporter Harimau Malaya. Ala ngaku aja di balik sindiran itu terselip rasa was-was. Tak sedikit yang mengakui kalau dukungan supporter timnas Indonesia kerap jadi mimpi buruk bagi tim lawan, termasuk Malaysia sendiri. Bukan hanya fans, salah satu pemain Malaysia U23 juga ikut mengeluarkan pernyataan kontroversial. Bek muda Harimau Malaya Ubaidullah Samsul Fazili menyebut kekuatan Indonesia di Piala AFF U23 2023 tak jauh berbeda dengan Timor Leste. Ia juga mempertanyakan konsistensi skuad Garuda Muda yang sebelumnya tampil menawan di SEA Games 2023 Kamboja. Dirinya menyebut belum tentu Indonesia yang juara SEA Games bisa lolos ke final kali ini. Dengan percaya diri, Fazili juga menyebut Harimau Malaya Muda adalah tantangan berat. Menurutnya, seluruh tim di turnamen ini memiliki peluang yang sama, namun ia yakin Malaysia akan jadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara, meskipun hanya memiliki waktu persiapan yang terbatas. Indonesia dan Malaysia terakhir kali bersua di level senior pada Piala AFF 2020, di mana skuad Garuda menang meyakinkan 4-1 atas Harimau Malaya. Sementara pertemuan di level U23 tercatat terjadi di SEA Games 2017 ketika Indonesia kalah tipis 0-1. Pada edisi Piala AFF U23 sebelumnya tahun 2023, Indonesia berhasil melaju ke final namun harus puas sebagai runner-up usai kalah adu penalti dari Vietnam. Tak heran dengan segala sindiran dari rivalitas panas di luar lapangan, tensi duel ini selalu membara. Bahkan legenda Malaysia sendiri mengakui setiap bentrok menghadapi timnas Indonesia selalu dipenuhi gengsi dan atmosfer yang menggetarkan. Media negeri jiran tiba-tiba mengungkit kenangan kelam saat keduanya berlaga di Stadion Gelora Bung Karno. News Right Times atau NST dalam laporannya memuat pernyataan tegas dari Mahali Jasuli, salah satu legenda sepak bola Malaysia yang pernah jadi saksi bisu saat GBK bungkam oleh kemenangan Malaysia di final SEA Games 2011. Mahali menyebut bahwa tim U23 saat ini juga bisa mengulangi sejarah kelam bagi Indonesia. Kini berusia 36 tahun, Mahali mengingat betul bagaimana ia tampil penuh selama 90 menit di laga final SEA Games 2011 yang penuh tekanan di Jakarta. Ia pun memberikan pesan khusus kepada para pemain muda Malaysia yang bentrok dengan timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Saya ingat waktu itu kita tahu Indonesia bagus, tapi kita punya keyakinan pada diri sendiri. Meskipun tidak mudah, semua orang tahu tanggung jawabnya dan bekerja keras. Ujar Mahali seperti dikutip dari NST. Mahali bahkan belak-belakan membeberkan kunci untuk membungkam GBK yaitu dengan tetap tenang dan percaya diri. Dirinya menegaskan untuk mematikan semua kebisingan sebab dirinya pernah mengalami sesuatu yang sangat menantang di Indonesia sebelumnya.